Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan operator Kecamatan Abung Selatan. Pada hari ini saya akan memberikan panduan tentang pengisian lampiran pendataan non-ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Utara. Namun dalam hal ini di sini saya ingin menyampaikan untuk ruang wilayah lingkup Kecamatan Abung Selatan. Yang pertama-tama di sini ada lampiran yang diperoleh dari Dinas Pendidikan. Ada lampiran 1, kemudian lampiran 2, dan lampiran 3. Nah, nantinya lampiran-lampiran ini diisi oleh sekolah, kemudian soft copy-nya dikirimkan kembali ke saya untuk saya rekap ke dalam satu kecamatan, dalam satu file. Namun ada beberapa hal di sini untuk pengisiannya ya, karena pengisiannya merujuk kepada referensi-referensi tertentu. Langsung saja kita contohkan, saya contohkan di sini. Di sini filenya sudah, tiap sel sudah saya beri panduan pengisian, kawan-kawan tinggal sorot selnya, ya seperti ini. Kemudian ini ada semua lampiran sudah saya isikan ya, termasuk referensinya kemana sudah ada. Rekan-rekan misalkan NIK, silakan di sini diisi dengan NIK PTK yang bersangkutan, maka isi saja NIK sesuai dengan KTP atau KK-nya. Kemudian nomor KK-nya juga diisi. Untuk nomor data peserta, jika dia XTHK 2 atau kategori 2, silahkan diisi melalui panduan data THK 2 aktif di BKN. Yang ini ya, sebentar. Berkasnya nanti saya lampirkan. Di situ ada THK nomor pesertanya. Nanti saya lemparkan filenya ya. Rekan-rekan bisa melihat statusnya ini melihat pada referensi status THK 2. Jadi kawan-kawan melihat sheet referensi status THK 2. Kita cari di sini referensi status. Nah, ini merujuk pada ini. Diisi 01 jika dia masih aktif sebagai XTHK 2. Diisi 02 jika TMS pengadaan, diisi 03 dan lain sebagainya sampai kodenya 10. Jadi diisi dengan kode di sini. Khusus untuk yang THK atau yang kategori 2 ya. Di nomor peserta nanti ada, kemudian statusnya apa. Bagi yang tidak K2 yang melakukan pemberkasan ya kosongkan saja dua data ini. Kemudian nama lengkap, silakan nama lengkap tanpa gelar pendidikan apapun. Jelas ya di komennya. Kode tempat kelahiran lihat di sheet referensi lokasi. Jadi rekan-rekan cari dulu tempat kelahiran sesuai dengan atau setingkat dengan kabupaten. Misalkan kita cari Kota Bumi ya di referensi lokasi. Nah, ini tempat kelahiran referensi lokasi. Ini kodenya. Kota Bumi berarti berada di tingkat Kabupaten Lampung Utara. Kita cari Lampung Utara. Nah, ini kode referensinya. Maka ini yang di copy paste, kemudian pastekan ke sini tadi. Pastekan ke kode tempat lahirnya. Klik kanan, paste. Nah, seperti ini. Nama daerahnya apa tadi? Lihat tadi, nama daerahnya apa yang di referensi lokasi tadi. Referensi lokasi tadi adalah statusnya adalah Kabupaten Lampung Utara. Ini yang di copy, kemudian dimasukkan ke sini. Ingat, ini setingkat daerah tingkat 2. Misalkan di Kota Bumi, maka daerah setingkat tingkat 2-nya adalah Lampung Utara. Yang dicari nama kabupatennya, bukan nama desa, nama pekon, atau lain sebagainya. Tetapi nama kabupaten kelahiran. Tanggal lahir silahkan diisi dengan tanggal lahirnya, formatnya adalah hari, strip bulan, strip tahun. Jenis kelamin jelas, kode pendidikan terakhir sama.
Kode untuk pendidikan terakhir lihat di referensi pendidikan. Maka kita ke referensi pendidikan terlebih dahulu. Referensi pendidikan. Ini. Di situ adalah pendidikan terakhir saya adalah S1 pendidikan bahasa Inggris. Nih. Maka kodenya adalah ini. Ini yang di copy. Atau kawan-kawan kalau mencari yang lain, misalkan guru sekolah, guru kelas, misalkan. Nah, apa jabatannya? Apakah D2, S1, atau apa? Nanti dicari sesuai dengan kodenya, kode pendidikannya apa. Di copy dan dipastekan ke sini. Sini tadi. Ini ya, kodenya jelas ya. Lihatnya di referensi pendidikan. Namanya juga sama. Jika tadi namanya adalah guru kelas, lihat di referensi pendidikannya apa. Dia di referensi pendidikannya juga harus sesuai dengan kodenya. Lihat pada sheet, maaf ini, pada sheet ini. Sebentar. Lihat pada sheet referensi. Ada kekurangan sedikit. Ya, untuk namanya apa? Namanya apa? Nama jurusannya apa? Dilihat di referensi pendidikan. Referensi pendidikan. Sudah ada di sini, tinggal diinputkan saja ya, referensi pendidikan. Misalkan D2, ya ini yang di copy, D2. Kodenya kan sudah tadi. Nah, apa? Kopikan ke sini. Kopikan ke sini. Nomor ijazah, silakan dilihat nomor ijazah yang ada di ijazahnya. Nama sekolah atau perguruan tinggi, silakan dilihat di ijazahnya, jelas. Tanggal lulus juga dilihat pada ijazah, jelas. Jabatan terakhir, pakai kode. Kodenya di mana? Di referensi jabatan. Maka silahkan ke referensi jabatan, kodenya jabatan terakhir ya. Pengangkatan kita terakhir diangkat sebagai apa? Lihat di referensi jabatan. Kita diangkat sebagai apa di sini? Misalkan guru bahasa Inggris. Kita cari guru bahasa Inggris. Nah, nih. Tapi sepertinya ada yang lebih spesifik ya. Guru bahasa Inggris SMP. Nah, ini. Ini kodenya ini. Kodenya ini. Mana tadi? Kita masukkan ke kodenya ya. Nah, namanya apa? Silakan dilihat lagi di referensi jabatan. Namanya guru bahasa Inggris SMP. Ini yang di copy. Masukkan sini. Nah, nomor SK terakhirnya berapa? Silakan dicari nomor SK, dilihat nomor SK-nya, tanggal juga seperti itu, tanggal SK-nya, tanggal awal kerja ini adalah SK awal ya, tanggal SK akhir adalah SK akhirnya, unit kerjanya lihat di referensi unit kerja, referensi UNOR ya, itu di copy, unit kerjanya di mana? Lihat di referensi UNOR. Nah, di sini, referensi UNOR. Silakan dicari. Ctrl F atau Ctrl Find, di mana dan apa namanya sekolahnya, dicari di sini. Jika ada yang kurang jelasan nanti bisa rekan-rekan konfirmasi ya. Kemudian untuk lampiran 2 juga sama, lampiran 2 sudah saya berikan penjelasan. Pengisiannya pun sama nanti. Misalkan ke referensi tab apa, di referensi tab apa, ada di semua sini. Tinggal referensinya kemana. Misalkan nih referensi jabatannya, berarti lihat di referensi jabatan kodenya. Nah, seperti itu sama ya. Nah, sudah saya. Kemudian di lampiran 3 pun sama. Sudah saya berikan panduan pengisiannya. Ya. Nomor peserta ini nomor peserta K2, kalau tidak ada kosongkan saja. Ini nama lengkap tanpa gelar. Kemudian ini. Nah, referensi-referensinya sudah saya tuliskan di sini.
Jika rekan-rekan kebingungan atau memang beda pemahamannya seperti yang saya sampaikan, silahkan, tidak apa-apa, tidak masalah. Sudah ada ya? Sudah ada. Oke, jadi yang dikumpulkan ke saya nanti adalah lampiran 1, lampiran 2, kemudian lampiran 3. Nanti minta tolong ke operator, operatornya bisa mendata untuk yang pendataan non-ASN ya, di sekolahnya masing-masing, nanti operatornya kirimkan ke saya untuk saya jadikan satu file ya, satu file berkas. Sekian dari saya, semoga dapat membantu rekan-rekan dalam mengisi file lampiran ini. Semoga dapat dimudahkan untuk pemberkasannya dan disukseskan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.